Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami tidak perlu meraih kemenangan. Kami tinggal meneruskan kemenangan yang sudah Engkau kerjakan selesai di atas kayu salib. Dan saat ini kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami membutuhkan pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami membutuhkan nasihat dari Engkau. Mari berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami untuk dengar firman-Mu. Dan kami percaya firman itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Ajar kami untuk bisa menangkap kebenaran firman-Mu, menyimpannya dalam hati kami, dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa gelap yang berusaha mencuri kebenaran firman Tuhan dari hati dan pikiran kami sepakat, kami tolak, kami usir dari tempat ini di dalam nama Yesus. Dan biar kasih karunia Tuhan, sukacita damai sejahtera surgawi memenuhi hati dan pikiran kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bapak, Ibu, kemarin malam, bukan kemarin malam ya, 2 malam yang lalu, saya diajak sama satu teman di Prabu Muli habis doa malam untuk makan malam tentunya. Kalau malam makan malam ya, bukan makan pagi. Nah, karena waktu itu hujan dan gelap, jadi dia minta saya yang nyetir. Saya sama Redo waktu itu. Lalu kami jalan, dan saudara tahu ya, di Sumatera Selatan ini kan jalannya tol semua kan, bener gak? Tolah-toleh maksudnya gitu ya, karena banyak lubang. Jadi saya berusaha menghindari lubang, tapi walaupun saya sudah menghindari lubang, bolak-balik saya masuk ke lubang yang besar, saudara. Dan saya sampai sungkan sama yang punya mobil, ya. Padahal saya udah pelan-pelan, saya udah lihat-lihat, tapi tetap masuk. Padahal saya sudah pakai lampu besar, saya sudah nyalakan wiper, tapi tetap masuk ke lubang. Tahu kenapa sebabnya? Sebabnya karena mobilnya, lampunya surem, redup lampunya. Ya, dan tema kita pada hari ini adalah Let your light shine. Biarlah terangmu bercahaya, jangan redup, jangan sampai bolak-balik masuk ke dalam lubang. Dan terang kita perlu bercahaya, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk menerangi orang lain, supaya orang lain juga tidak masuk ke dalam lubang. Ya, nah, saudara, dalam bulan ini dunia akan merayakan yang namanya Hari Valentine, betul? Nah, ya saya tidak tahu, masih banyak pro dan kontra. Apakah orang Kristen boleh merayakan Hari Valentine? Saya tidak tahu ya. Tapi bukan itu masalahnya. Yang saya lihat dari sudut pandang, Hari Valentine itu adalah satu hari di mana setiap orang itu diberi kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk menyatakan kasihnya, sayangnya kepada seseorang dengan sebuah tindakan nyata. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Apa itu? Memberikan sesuatu kepada orang yang dia kasih. Apa yang biasanya dikasih? Coklat. Ya, coklat, saudara. Ya, bukan bunga. Tahu nggak kenapa dikasih coklat? Tahu nggak kenapa dikasih coklat? Karena nggak tahu tuh, ikut-ikutan doang kalau gitu ya. Saya mau kasih tahu supaya saudara nggak katrok ya. Jadi dikasih coklat itu pertama karena di dalam coklat itu ada sebuah senyawa kimia. Saya nggak tahu namanya, bahan kimianya, tetapi senyawa kimia ini bisa kalau kita makan membuat orang jadi bahagia. Betul. Jadi kalau saudara lagi sedih, cari coklat ya. Dan yang kedua, di Inggris itu dimulai di Inggris. Waktu itu coklat itu sesuatu yang enak dan mahal, sehingga
Kalau kita memberikan coklat kepada seseorang, itu artinya sesuatu yang spesial. Kamu itu spesial, gitu ya. Jadi itu sebabnya dikasih coklat. Dan tahun 1861 ya, ada seorang yang namanya Richard Cadbury membuat coklat bentuknya hati, ada pita merahnya, dan orang-orang mempergunakan coklat itu sebagai simbol hari Valentine. Dan dengan berjalannya waktu, tradisi ini dari Inggris menyebar ke Eropa, menyebar ke Asia, termasuk ke Indonesia. Kenapa? Karena coklat gampang dicari, harganya sudah tidak terlalu mahal, rasanya enak, menimbulkan rasa bahagia, dan sebagai simbol dari kasih sayang. Nah, saya ulangi, hari Valentine adalah hari di mana setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kasihnya kepada seseorang, sayangnya kepada seseorang dengan suatu tindakan nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Nah, pertanyaannya bagaimana kita sebagai orang percaya menyatakan kasih kita kepada sesama? Bagaimana caranya? Tuhan bilang kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Gimana? Ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris yang berkata, our action speaks louder than our words. Perbuatan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Artinya apa? Artinya kalau kita menyatakan kasih kita kepada sesama dengan perbuatan, itu jauh lebih dihargai daripada sekedar hanya kata-kata saja, ya. Jadi kita ini sebagai orang percaya mau jadi berkat. Caranya gimana? Menyatakannya dengan perbuatan. Walaupun kita bisa menceritakan dengan fasih semua kasih, kemurahan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar, tetapi kalau itu hanya sekedar kata-kata, tidak pernah kita lakukan dengan perbuatan kita, apalagi kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan cerita kita, maka sia-sia saja kita menceritakan kasih Tuhan. Orang tidak tertarik kepada Yesus kalau hanya sekedar mendengarkan perkataan kita saja, ya. Dan hal itu sering terjadi. Salah satu yang pernah terjadi itu pada seorang India yang mungkin sudah pernah dengar ceritanya, itu yaitu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu dia waktu dia mati tahun 1948, Mahatma Gandhi itu seorang aktivis, seorang tokoh penting dalam gerakan kemerdekaan India. Waktu dia mati tahun 1948, di rumahnya tidak ada banyak barang tersisa, tetapi yang luar biasa, di dalam buku-buku yang ada, cuma ada belasan buku di kamarnya, itu ada satu buku yang judulnya Life and Teaching of Jesus Christ. Life and Teaching of Jesus Christ plus satu buah buku Injil Yohanes ada di sana. Dan di kamarnya dipasang foto gambar tentang Yesus dan ditulis di bawahnya, He is our peace. Dia adalah damai sejahtera kami. Tapi sayangnya sampai dia mati, dia tidak pernah jadi orang Kristen. Ada seorang utusan Injil yang sangat terkenal, namanya di India, terkenal di India, namanya E. Stanley Jones. Dia waktu Gandhi masih hidup, dia sempat mendatangi Mahatma Gandhi. Dan dia tanya, kenapa kamu tidak mau jadi pengikut Kristus? Dan jawabannya saya tulis di sini. I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Dia bilang, saya suka Yesusmu,
Tapi saya tidak suka orang Kristenmu. Karena orang-orang Kristen tidak seperti Yesusmu. Dan itu alasan banyak orang tidak mau jadi orang Kristen. Yang membuat orang non-Kristen tidak mau jadi orang Kristen bukan siapa-siapa, tetapi karena kita tidak seperti Yesus. Kita jadi batu sandungan buat orang non-Kristen percaya kepada Yesus. Ucapan Mahatma Gandhi ini menegaskan kepada kita betapa pentingnya kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bisa menjadi kitab yang terbuka, bisa dibaca oleh semua orang, dan orang bisa melihat Kristus yang hidup dalam hidup kita. Kita harus bisa menjadi terang yang bercahaya, seperti yang Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16, ya kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Ya, ayat ini punya makna yang sama seperti di Yohanes pasal yang ke-15 yang kita telah bahas sepanjang bulan Januari kemarin. Kalau kita baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, dikatakan di sana, Yesus berkata, akulah terang dunia. Di Yohanes 9 ayat ke-5 dikatakan, selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Tapi di dalam Matius 5 ayat 14 dibilang, kamu adalah terang dunia. Mana yang benar? Tuhan yang terang dunia atau kita yang terang dunia? Mana yang benar? Yesus atau kita? Dua-duanya. Nah, saya mau ajak saudara lihat 2 ayat berikut ini ya. Next, lihat 2 ayat berikut ini. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yohanes 12 ayat 46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Artinya, saudara, kita bisa ambil kesimpulan bahwa semua orang di luar Kristus, mereka semua adalah anak-anak kegelapan, karena mereka tinggal di dalam gelap. Semua orang, bahkan kalau kita baca di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 12 dikatakan, seperti ada yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Di luar Tuhan, kita semua pun, kita adalah anak-anak gelap dan tidak ada yang baik dalam diri kita. Kita tidak bisa menciptakan terang karena kita tinggal dalam kegelapan, kita hidup di dalam dosa. Tapi bersyukur karena Yesus memberikan terang itu kepada kita. Yesus datang ke dunia dan bukan hanya tinggal di dalam dunia, tapi tinggal di dalam hati kita. Maka kita bisa menjadi terang. Kita seperti bulan yang bisa memancarkan, memantulkan terang. Bulan, saudara, tidak punya terang. Tapi kalau saudara lihat bulan bisa bercahaya karena dia memantulkan cahaya dari matahari. Demikian juga kita tidak punya terang, dan usaha kita tidak bisa membuat kita jadi terang.
yang bisa membuat kita jadi terang satu-satunya adalah menerima sinar itu, terang itu, dan memantulkannya keluar, supaya orang bisa melihat terang Kristus dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 5 berkata, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Paulus katakan ini kepada jemaat di Tesalonika yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan terang, kata Alkitab, hanya menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. 3 hal itu hanya, artinya tidak ada yang lain. Kalau kita anak-anak terang, buktinya 3 hal itu ada dalam diri kita. Kebaikan, kebenaran, keadilan dalam diri kita. Dan kita harus melakukannya sesuai dengan yang firman Tuhan katakan, karena kita tidak mungkin memantulkan cahaya, menerima cahaya putih, memantulkan cahaya biru. Ya, kalau kita terimanya putih, yang dipantulkan putih. Kalau kita terimanya merah, pantulannya juga merah. Ya. Dan dalam Matius 5 ayat 16, dalam The Passion Translation dibilang begini. So, don't hide your light. Let it shine brightly before others, so that the commendable things you do will shine as light upon them, and then they will give their praise to your Father in heaven. Jangan sembunyikan terangmu. Jangan sembunyikan terangmu. Biarlah itu bercahaya terang before others, di depan semua orang. So that, sehingga perbuatan-perbuatan terpuji yang kamu lakukan akan menerangi seperti lampu di depan mereka, sehingga mereka melihatnya dan mereka akan memuji Bapakmu yang di sorga. Bukan memuji kamu, tapi memuji Bapakmu yang di sorga. Saudara, kalau kita baca di Alkitab, kalau kita memberi persembahan, maksudnya ya, di kotak persembahan, memberi tolong sama orang, kita memberi dengan tangan kanan katanya, tangan kiri nggak boleh tahu. Artinya kita nggak perlu pamer gitu loh. Kita nggak perlu pamer. Tapi kalau kalian berbuat baik, Alkitab bilang kalau kita berbuat baik, biarlah semua orang tahu. Biarlah semua orang tahu. Tapi perbuatan baik seperti apa? Perbuatan baik yang kita lakukan tidak sama seperti yang perbuatan baik yang orang dunia lakukan, yang agama-agama lain lakukan. Karena agama lain juga bisa melakukan perbuatan baik. Bedanya apa perbuatan baik yang orang dunia lakukan dengan perbuatan baik yang Tuhan lakukan melalui hidup kita? Bedanya itu sumbernya, saudara. Saudara tahu air ledeng? Air ledeng di Indonesia, air ledeng di MDC, bening apa butek? Bening sekali, saudara. Saya pakai filter 0,3 mikron. Boleh tanya Hariman Hari. Saya pakai filter 0,1053. Jadi dari 10 saling jadi 5, 5 jadi 3. Kadang-kadang kalau kehabisan, saya punya 0,1 mikron supaya lebih putih lagi, ya, lebih jernih lagi. Tapi pertanyaannya, boleh diminum? Tidak. Air aqua bening boleh diminum? Disarankan diminum. Bedanya apa? Sama-sama bening. Bedanya apa? Bedanya sumbernya, saudara. Demikian juga dengan kita. Kita perbuatan baik yang dilakukan oleh kita di dalam Tuhan dengan orang lain itu beda, sumbernya berbeda. Ya, kalau terang yang ada dalam diri kita berasal dari Tuhan, maka perbuatan terpuji, perbuatan baik yang kita lakukan itu akan mendatangkan kemuliaannya bagi
Tuhan. Karena yang kasih Tuhan. Kita cuma mantulin aja. Yang dimuliakan Tuhan, bukan kita. Ya, coba kita baca lagi ayat ini. Matius 5 ayat 14 sampai 16 ya. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang atau tempayan. Jadi zaman dulu itu belum ada lampu. Jadi dalam rumah itu ada satu tiang, di mana di atas tiang itu ditaruhlah lampu. Jadi kalau udah dinyalain pelitanya, ditaruh di atas itu supaya semua ruangan terang. Dan Alkitab bilang tidak ada orang menyalakan pelita, bukan ditaruh di atas tiangnya, tapi ditaruh di bawah tempayan, ditutup. Akibatnya apa? Nggak ada gunanya sama sekali, ya. Melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Bukan memuliakan kita yang melakukannya, tapi memuliakan Bapa kita yang di surga. Nah, supaya terang yang kita pantulkan itu betul-betul terang, ya, kita harus menempel dengan baik. Yang perlu kita usahakan hanya satu, bagaimana kita bisa terus menempel. Kita perlu mempunyai relasi yang sedekat mungkin. Dulu waktu ada lampu pohon Natal di sini ya, itu ada lampu LED-nya, saudara. Lampu LED-nya itu terhubung dengan satu kotak yang isinya baterai. Tetapi karena lampu itu saya belinya sudah tahun lalu, entah 2 tahun yang lalu, itu switch-nya, saklarnya agak masalah. Kadang-kadang dia nempel bener, kadang-kadang karena getaran mungkin musik dia sedikit renggang, kadang-kadang lepas, kadang-kadang nempel lagi, nggak jelas. Makanya lampunya kadang-kadang terang sekali. Saya pikir, oh baterainya masih bagus nih. Tiba-tiba redup. Saya pikir baterainya habis. Padahal baterainya masih baru. Saya cek, kenapa baterainya baru lampunya redup? Karena tidak menempel dengan baik. Kita kalau kita mau terang, kita bercahaya di depan semua orang, supaya perbuatan kita bisa memuliakan Tuhan, maka yang kita usahakan adalah bagaimana kita mempertahankan relasi kita tetap nempel sebaik mungkin dengan Tuhan. Tidak ada penghalang yang menghalangi kita bersekutu dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 8 bulan lalu kita belajar begini. Dikatakan Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak. Bapa dimuliakan kalau kita berbuah banyak. Tapi hari ini kita belajar bahwa Bapa akan dimuliakan melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan di dalam Tuhan, karena kita sudah terima Tuhan Yesus, itu juga akan memuliakan Bapa kita, memuliakan Tuhan. Yang jadi masalah, mengapa terang yang kita hasilkan yang bersumber dari Tuhan itu redup dan tidak mampu menerangi orang banyak. Dan yang kedua, bagaimana caranya supaya terang itu bisa bercahaya kembali seperti aslinya. Saya mau beritahu kepada saudara, banyak orang Kristen hari ini hidup. Betul, hidup tapi kurang bercahaya. Bukan tidak bercahaya, kurang bercahaya. Bukan karena Yesusnya tidak ada, bukan, ya. Bukan karena saudara keselamatannya hilang, bukan. Bukan karena Roh Kudusnya pergi, bukan. Tapi karena terang itu tidak bisa mengalir keluar. Tidak bisa mengalir keluar. Dan hari ini kita belajar satu kebenaran penting. Hidup yang berbuah adalah hidup yang memancarkan cahaya Kristus. Hidup yang berbuah adalah hidup
yang memancarkan terang Kristus dari hidup kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, kalau Yesus adalah terang dunia, Dia sudah tinggal dalam diri kita, dan kita sudah lahir baru, kenapa hidup kita tetap redup? Kenapa cahaya kita, terang kita tidak bisa bercahaya terang? Bukan gelap total, bukan, tapi tidak bisa bercahaya dan tidak bisa menerangi orang lain. Yesus tidak pernah bilang terangmu padam. Tidak ada di Alkitab terangmu padam, tidak. Tapi Yesus berkata, kenapa terangmu tersembunyi? Kenapa terangmu tertutup? Seperti Matius 5 ayat 15. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang atau tempayan. Artinya terangnya ada sebenarnya, tetapi posisinya yang salah, ditaruh di tempat yang salah. Kenapa orang Kristen cahayanya redup? Yang pertama, karena aktivitas rohani. Orang-orang yang melayani mementingkan aktivitas, tetapi mengabaikan keintiman dengan Tuhan. Mereka sibuk di gereja, aktif melayani, tapi lupa sama Tuhan. Lupa duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman-Nya. Pelayanan tanpa keintiman dengan Tuhan akan membuat kita jadi capek secara rohani, membuat kita lelah secara jiwani, dan orang yang lelah itu akhirnya menjadi redup. Yang kedua, kalau kita mau melayani, banyak orang punya potensi, ya. Tetapi kalau dia tidak mau melayani, tadinya saya bicara untuk yang melayani, ya. Untuk yang melayani harus duduk di bawah kaki Tuhan. Tidak boleh hanya sekedar aktivitas. Tetapi untuk mereka yang tidak mau melayani, ini juga bahaya. Kenapa? Kalau daripada melayani nggak aktif, ya udah aku ini aja dekat sama Tuhan tapi nggak usah melayani. Saudara, setiap saudara itu adalah anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh saudara, ada nggak yang tidak berguna? Ada nggak tubuh saudara yang tidak berguna? Kalau tidak berguna dipotong, dibuang aja, ngapain? Betul nggak? Setiap anggota tubuh itu berguna. Tuhan menempatkan saudara, menyelamatkan saudara, menebus dosa saudara, supaya saudara berguna, supaya saudara berfungsi di dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya saudara diberi potensi, saudara diberi terang. Thank you. Maaf. Saudara diberi talenta, dan kalau saudara tidak pakai, semua itu kata Alkitab Tuhan akan ambil dan diberikan kepada orang-orang yang lain. Dan akibatnya apa? Akibatnya saudara akan merasa, buat apa ya ikut Tuhan ya? Hidup begini-begini aja, biasa-biasa aja. Akhirnya saudara juga jadi redup, merasa hidupnya tidak berguna buat orang lain, buat diri sendiri kelebihan. Jadi akhirnya saudara jadi suam-suam kuku, redup artinya. Dan Tuhan tidak mau kita redup, ya. Yang kedua, kenapa kita redup? Biasanya karena tertutup oleh kotoran. Apa kotoran itu? Kotoran itu biasanya kekecewaan, baik kepada Tuhan, baik kepada pemimpin gereja, baik kepada teman-teman, baik kepada orang tua, kepada adik kakak, kepada orang lain. Yang jadi sasarannya, herannya Tuhan, ya. Kecewa, sakit hati, kepahitan, luka batin, itu membuat orang akhirnya jadi redup. Terangnya sebenarnya masih besar, tapi ditutupi oleh kotoran sehingga tidak bercahaya. Saya pernah lihat beberapa mobil pulang dari off-road mungkin ya,
penuh dengan lumpur. Lampunya nyala pun kelihatannya redup gitu. Kenapa? Lumpur semua di depan lampunya. Ya, begitu dibersihkan baru terang lagi. Ketiga, kenapa redup? Karena hidup kita masih dikendalikan oleh kedagingan kita. Saudara, setiap kita yang sudah dibaptis Roh Kudus, kita punya Roh Kudus. Tapi tidak semua orang dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap orang tidak selalu mengikuti pimpinan Roh Kudus. Keputusan-keputusan yang kita ambil hanya berdasarkan emosi kita, hanya berdasarkan logika kita, berdasarkan ego, kesombongan kita, gengsi, harga diri. Padahal kita adalah hamba yang melayani. Tapi kita seringkali merasa seperti lebih tinggi derajatnya daripada orang lain. Kita harus tahu bahwa kita hamba. Yesus sendiri dia jadi hamba. Supaya apa? Supaya murid-muridnya tahu. Mereka dipanggil jadi pemimpin tapi punya hati seorang hamba. Setiap saudara itu dipanggil jadi pemimpin yang punya hati seorang hamba. Semua keputusan-keputusan yang kita ambil seringkali hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan logika, untung rugi, bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rohani. Dan itu yang membuat kita jadi redup. Ya. Nah, akibatnya tentu terang itu tidak bisa mengalir keluar. Terakhir, bagaimana supaya terang itu kembali menyala? Yang pertama, kembali kepada Kristus, kembali kepada Tuhan, tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Yesus tidak pernah bilang berjuanglah supaya terangmu kembali menyala. Tidak, terang itu tetap ada. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Alkitab berkata, Yesus bilang sama semua orang, dia bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali Yesus masuk, dia ada 100% di dalam diri kita. Terang yang dia masuk itu terang 100%, tidak 90%, apalagi 10%, 100%. Yesus itu pribadi, kalau dia masuk seutuhnya. Makanya Yesus bilang, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang aku lakukan. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam diri kita. Kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, kita juga bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau Yesus bisa menjadikan orang buta, harusnya kita juga bisa. Kenapa kita tidak bisa? Karena kita tidak tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tidak tinggal di dalam diri kita. Buat Yesus, relasi dengan Dia itu jauh lebih penting daripada skill kita. Skill penting. Jangan anggap skill nggak penting. Kalau saya nggak pernah belajar gitar, tiba-tiba berdiri di situ main gitar, ini satu tim jadi kacau semua. Skill penting, tapi harus ada Yesus di dalamnya. Kalau hubungan kita dengan Yesus baik, relasi kita baik, maka kita menempel dengan baik, maka terang itu betul-betul 100% akan memancar. Saya berharap setiap kita tinggal di dalam Dia, mengutamakan hubungan pribadi dengan Tuhan, itu jauh lebih penting daripada segalanya. Yang kedua, kita perlu mengizinkan Roh Kudus membersihkan hati kita. Yesus itu bukan membuat kita merasa bersalah, bukan membuat kita merasa terintimidasi, tapi kita perlu datang dengan kerendahan hati. Kita perlu tanya, karena Roh Kudus itu yang menerangi hati kita. Kita perlu tanya, Tuhan, apa yang menutupi aku ini sehingga aku tidak bisa bersinar terang, terangku tidak bisa bercahaya, tidak membuat dampak apa-apa pada sekeliling itu apa? Tuhan nyatakan supaya kita bisa mengalami perubahan. Tuhan bukan mau menghukum kita. Dia menegur kita itu bukan menghukum kita. Dia mau kasih tahu sama kita supaya tidak ada yang bisa menutupi terang itu dan kita bisa memancarkan terang itu.
Dan itu bisa menyembuhkan, bisa menjadi berkat buat banyak orang, bisa menjadi terang buat banyak orang. Yang ketiga, kita perlu menjadikan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita. Dan kalau Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita, maka saya percaya keputusan-keputusan yang kita ambil akan berubah. Berubah sesuai dengan prioritasnya Tuhan, bukan prioritasnya kita. Prioritas kita seringkali salah. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, maka keputusan yang kita ambil akan benar, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Karena apa? Karena Tuhan selalu menginginkan yang terbaik buat saudara dan saya. Keputusan kita akan menentukan kita akan jadi apa. Kalau kita mau jadi terangnya 100%, ambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka yang terbaik dari Tuhan, yang itu akan saudara alami dalam hidup saudara. Yang kedua, kalau saudara menjadikan Yesus pusat dalam kehidupan saudara, maka nilai-nilai yang saudara pegang itu akan menjadi nilai-nilai yang seperti Tuhan pakai untuk menilai. Bukan untung rugi, bukan menyenangkan atau menyakitkan hati. Keuntungannya bukan secara finansial, bukan secara jabatan, namanya terkenal, dipuji orang, bukan. Tapi nilai-nilai yang dipakai adalah nilai-nilai yang dipakai oleh Yesus sendiri. Dan kalau kita menjadikan Yesus sebagai pusat, maka respon kita ketika menghadapi masalah dalam hidup ini akan berubah. Tidak gampang tersinggung, tidak gampang sakit hati, tetap setia melayani Tuhan, rela berkorban, baik waktu, tenaga, pikiran, tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Dan orang bisa melihat terang Tuhan bercahaya melalui kehidupan kita. Terakhir, yang keempat, kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai pusat dalam kehidupan kita, maka kita akan menyadari dan hidup sesuai dengan identitas kita. Identitas kita, kata Alkitab, kamulah terang dunia. Kita harus sadar kita ini terang, dan semua orang lihat terang. Kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia akan lihat, Michael katanya anak Tuhan, tiap minggu ke gereja, melayani katanya, tapi kok Justin katanya ketua VMM, tapi kok. Kenapa? Karena kita terang. Terang itu dilihat orang. Kalau gelap, mau ngapain juga gak ada yang tahu, dan gak pernah dikomentarin. Betul kan? Jadi jangan heran kalau saudara salah sedikit aja, ada yang komentar. Jangan bilang, gereja ini ya salah dikit aja gak boleh. Memang. Kenapa? Karena kita terang. Kalau kita gelap, salah banyak juga gak apa-apa. Tapi karena kita terang, ada sedikit salah, orang lihat. Dan itu biasa. Dan kita meresponinya sebagai sebuah pagar yang membuat kita kembali ke tengah. Kalau dia kasih tahu negor kita, itu tandanya bahwa kita sedikit ke kanan, sedikit ke kiri. Tidak ada satu orang pun, termasuk saya, yang lurus terus. Gak ada. Kita kadang ke sana, kadang ke sini. Saudara tidak tahu saja, saya tiap hari dikritik terus sama istri saya. Karena nabrak sana sini terus. Tujuannya apa? Supaya karena saya nggak bisa lihat. Yang bisa lihat itu orang lain. Jadi kalau saudara dikritik, khususnya suami-suami sama istri, suami-suami, angkat tangan yang suami, yang istrinya cerewet, coba angkat tangan. Nggak berani. Takut pulang langsung dimarahin. Kurang ajar kamu bilang kamu cerewet. Ya, istri saya cerewet sudah. Jadi kalau kita ditegur sana sini, itu tujuannya supaya kita lurus. Karena kita tidak sadar, Tuhan tempatkan pendamping itu untuk meluruskan.
Gitu. Istri juga sama. Bukan berarti kalau istri benar terus. Ya, masalahnya istri kalau kasih tahu sama suami langsung ngambek 3 hari. Kalau suami dikasih tahu istri, ditegur nggak mau sombong. Ya. Jadi Yesus berkata, kamulah terang dunia. Kita terang bukan karena kita hebat, tapi karena ada Yesus di dalam diri kita, maka kita bisa memancarkan terang Kristus. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Udah tinggal 50 detik. Saudara, terang bukan sesuatu yang kita ciptakan, bukan. Terang itu adalah karena pribadi Kristus, pribadi Yesus ada tinggal di dalam diri kita. Kita tidak perlu menyalakan terang itu. Terang itu selalu bercahaya dan tidak pernah dia redup. Ya. Kita hanya perlu membuka tutupnya, membersihkan kotorannya, ditempatkan di tempat yang tepat. Makanya setiap kita harus ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Setiap kita harus ditaruh di atas kaki dia. Kita harus ditaruh di tempat di mana bisa menerangi banyak orang. Dan itu artinya saudara harus berfungsi. Kalau saudara diam saja, saudara tidak bisa berfungsi. Saudara harus ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Entah melalui dana, melalui doa, melalui pikiran, melalui tenaga saudara, talenta saudara, semuanya. Dan kalau saudara punya semua, kasih semua sama Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakannya dan mengembalikannya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini.